Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manduta Lovers, dimanapun Anda berada di seluruh Nusantara, bersyukur sekali kita kali ini bertemu dengan Bapak Dr. Haji Suwardi MPD. Beliau adalah Kasubdit Kurikulum Evaluasi, Direktorat KSKK Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat Bu? Alhamdulillah, kami semua yang ada di Mandua Tulungagung khususnya Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Dan tentunya ini suasana yang sangat membahagiakan bagi kami bisa didatangi oleh tamu kehormatan yaitu Panjenengan yang ini adalah sudah tidak asing lagi di kalangan kami semuanya, guru-guru madrasah utamanya di seluruh Indonesia. Bapak, ini kita berbicara tentang madrasah yang berada tentunya di seluruh Nusantara. Ini banyak sekali capaian-capaian prestasi yang sudah kita saksikan, baik itu melalui media online maupun offline, bahwa perkembangan madrasah itu sudah sangat luar biasa pesatnya ya Pak ya. Nah, ini karena suatu tagline mandiri berprestasi membangun negeri. Ini rupanya memicu seluruh warga madrasah untuk bisa berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Lalu Bapak, bagaimana menurut Panjenengan terkait dengan dinamika madrasah yang terkini? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Mandua Tulungagung yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah saya bisa hadir di madrasah terbaik yang ada di Kabupaten Tulungagung, madrasah yang berjibun prestasi ya, kita sudah tahu bersama baik secara nasional maupun internasional. Alhamdulillah dari pengamatan kami, pengamatan saya, madrasah di Indonesia saat ini telah menunjukkan satu tingkat kemajuan yang patut kita syukuri, kemajuan yang luar biasa. Saat ini madrasah di Indonesia sudah menjadi idola masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di madrasah. Kenapa? Di samping tata kelola madrasah semakin baik, layanan semakin baik, juga prestasi anak-anak madrasah semakin luar biasa dari tahun ke tahun, baik tingkat nasional maupun internasional, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, karena madrasah telah menjadi idola masyarakat, mari kita di lingkungan madrasah, baik guru, tenaga kependidikan, kepala madrasah, pengawas, dan seluruh warga madrasah, kita optimalkan peran kita di madrasah untuk mendampingi, membimbing anak-anak sebagai calon-calon pemimpin masa depan yang akan membangun Indonesia itu menjadi negara yang adil, makmur, sejahtera di masa-masa yang akan datang. Iya, baik, terima kasih Pak. Kami kalau boleh tahu nih, ini kesan-kesan secara pribadi Bapak untuk khususnya di Mandua Tulungagung. Itu yang Panjenengan lihat dari kekhasan yang kita miliki itu yang bisa direkam oleh Bapak di Kemenak RI itu bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah saya sudah kedua kali berkunjung di Mandua Tulungagung ini. Saat pertama saya sudah kaget juga sih, di Tulungagung ada madrasah bagus, karena sebelumnya saya belum pernah lihat di sini. Luar biasa, tersanjung loh Pak. Terima kasih. Bagus, tempatnya strategis di pinggir jalan raya, karena jarang ada madrasah di jalan protokol, di jalan besar di ibu kota kabupaten, terutama ya di Tulungagung ini. Di samping tempatnya strategis, Mandua Tulungagung juga penataannya sangat bagus ya, lingkungannya ditata dengan baik, bersih, rapi ya. Kemudian tidak kalah pentingnya, ketika saya masuk ke dalam jalan-jalan itu banyak sekali tempelan-tempelan karya siswa di pajangan-pajangan ya. Betul. Ini menandakan bahwa anak-anak di Mandua Tulungagung diberi kesempatan untuk berkreasi, berinovasi, mengoptimalkan potensinya. Ada yang di bidang seni, saya lihat kemarin tuh ada di seni grafis ada kaligrafi betul, ada macam-macam lah, ada lukisan dan sebagainya. Di samping juga
prestasi di bidang olahraga, ya, prestasi di bidang sains, prestasi di bidang riset dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa MAN 2 Tulungagung telah berhasil di dalam mengembangkan potensi anak dengan berbagai macam bidang, ya, baik akademik maupun non akademik, ya. Ini keren. Apalagi hari ini ada kegiatan ini LKBB, ya? LKBB, Lomba Kreasi Baris Berbaris Janaka, ya, Satria Janaka. Ini satu event yang sangat baik untuk pengembangan potensi anak, khususnya di keterampilan baris berbaris, dan diikutin secara nasional. Kerennya itu diikutin secara nasional. Iya, betul, luar biasa. Terima kasih. Itu juga tak terlepas loh Pak dari dukungan panjenengan dan seluruh Bapak yang berada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejalan dengan reward atau pujian-pujian kesan baiknya panjenengan yang mewakili Kemenak RI tentunya, ya Pak. Kita pastinya sebagai guru yang ada di MAN 2 Tulungagung ini terus berefforts bagaimana untuk menjadi yang terbaik tentunya. Itu. Terus kemudian begini Pak, dari awal fondasinya semuanya itu adalah bagaimana memproses suatu pendidikan itu benar-benar serius gitu ya Pak. Sebagaimana yang kami tahu, proses-proses pendidikan itu kan ada 3 pentahapan, mulai dari perencanaan pendidikan, kemudian pelaksanaan proses itu sendiri, dan yang terakhir adalah asesmen. Nah ini Pak, menyorot terkait dengan asesmen, itu kami baru-baru ini mendengar informasi bahwa dulu istilah ujian madrasah itu diganti asesmen madrasah. Apa benar demikian Pak? Ya, jadi kegiatan pembelajaran di madrasah ini kan satu rangkaian, ya, satu proses, mulai dari perencanaan pembelajarannya, kemudian kegiatan pembelajaran dan penilaian hasil belajar, ya. Istilah penilaian hasil belajar kemudian berkembang menjadi asesmen, ya, asesmen pembelajaran. Nah, asesmen pembelajaran itu ada 2 jenis, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif. Tujuan dari asesmen formatif adalah untuk mengetahui perkembangan pembelajaran, perkembangan proses pembelajaran, berhasil tidaknya pembelajaran dan sebagainya, ya. Sedangkan asesmen sumatif adalah untuk mengetahui capaian kompetensi peserta didik, ya, sesuai dengan tujuan pembelajarannya, baik yang dilakukan di akhir semester ganjil, semester genap, maupun di akhir jenjang pendidikan. Nah, kalau penilaian hasil belajar di akhir jenjang pendidikan, tahun sebelumnya kita sebut dengan ujian madrasah. Ya, menjadi salah satu syarat penentuan kelulusan. Nah, tahun ini di Kementerian Agama istilahnya dari ujian madrasah menjadi asesmen madrasah. Apa itu asesmen madrasah? Asesmen madrasah adalah asesmen sumatif, ya, yang dilakukan di akhir jenjang pendidikan, baik itu MI, MTS maupun madrasah atau madrasah aliyah kejuruan, agar bisa membedakan antara asesmen sumatif semester 1, semester 2 atau semester ganjil, semester genap dengan asesmen sumatif di akhir jenjang. Oleh karena itu kita sebut istilahnya dengan asesmen madrasah, ya, sama dengan ujian madrasah pada tahun lalu. Jadi ini hanya berbeda istilah atau mungkin dengan perbedaan ini nanti ada perbedaan proses di dalamnya, ya Pak? Tentu ada beberapa harapan dan juga kebijakan. Ketika kegiatan ujian madrasah, ujian akhir madrasah, jadi setelah tidak ada ujian nasional, ya, penentuan kelulusan itu pemerintah menyerahkan penuh kepada satuan pendidikan, kepada madrasah, ya, dalam bentuk ujian akhir tadi atau ujian madrasah. Seluruh mata pelajaran, ya, baik itu mata pelajaran wajib maupun mata pelajaran muatan lokal, semuanya diserahkan kepada madrasah untuk penentuan kelulusannya. Jadi otoritasnya di madrasah. Otoritasnya, otonominya ada di madrasah. Nah, oleh karena itu agar kualitas daripada asesmen atau penilaian hasil belajar, karena penentuan kelulusan juga menentukan mutu sebuah satuan pendidikan atau madrasah, maka
senantiasa kami kembangkan prosedur operasional standar terkait dengan ujian madrasah atau asesmen madrasah. Salah satunya kalau tahun-tahun sebelumnya teman-teman guru itu membuat instrumen atau soal untuk ujian biasanya hanya pilihan ganda biasanya karena ada CBT maka soalnya pilihan ganda. Untuk tahun ini kegiatan asesmen madrasah ada dua bentuk, bisa bentuk tes dan bentuk non tes ya. Kalau bentuk tes ya, tes tertulis misalkan itu bisa pilihan ganda. Ya, jenisnya ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, ada benar salah ya, ada uraian atau jawaban singkat. Kalau pilihan ganda itu sudah biasa dijalankan. Kalau jenjang MTS ada satu soal 4 item opsi atau 4 opsi. Kalau di Aliyah satu soal ada 5 opsi. Kemudian siswa memilih salah satu yang benar. Ya. Tapi kalau pilihan ganda kompleks itu satu soal ya jawabannya dari 5 opsi untuk jenjang madrasah aliyah itu yang benar bisa lebih dari 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Kemudian juga kita biasakan anak-anak untuk berlatih berpikir bernalar kritis, berlatih berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu asesmen madrasah tahun ini ya kita harapkan madrasah juga mengembangkan soal yang bervariasi, baik itu pilihan ganda kompleks, menjodohkan yang dulu sebenarnya sudah ada ya soal menjodohkan benar salah, tapi belum menjadi pembiasaan. Nah, kenapa ini harus kita biasakan? Sejalan dengan perkembangan asesmen yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk asesmen nasional ataupun juga asesmen kompetensi madrasah Indonesia atau AKMI. Dan untuk jenjang perguruan tinggi sekarang masuk di perguruan tinggi itu bentuk asesmen juga seperti itu ya. Ya. UTBK-nya ya. Jadi ada soal pilihan gandanya, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan dan sebagainya. Nah, ini dalam rangka membiasakan, membudayakan di madrasah bahwa bentuk asesmen itu bervariasi untuk melatihkan anak-anak dan sebagainya ya, biar terbiasa dengan macam-macam jenis soal atau asesmen tadi itu. Nah, di samping dengan tes ada non tes. Kalau non tes itu bisa portofolio, bisa praktek ya, bisa penugasan dan atau bentuk lain. Misalkan kalau pelajaran seni ya kita harapkan madrasah tidak menyelenggarakan asesmen atau membuat soal itu dalam bentuk tes ya, karena seni dan keterampilan itu lebih banyak skill yang harus kita harapkan anak-anak punya kompetensi di dalam keterampilan tertentu, maka harapannya ya bentuk soalnya itu bisa praktek, bisa penugasan maupun portofolio. Jadi sekarang kita harapkan teman-teman di guru-guru madrasah lebih bervariasi di dalam membuat instrumen ya untuk asesmen madrasah, terutama mulai tahun ini. Jadi kesimpulannya itu sekarang setiap guru bisa memilih ya Pak. Apakah kita pakai tes, apakah pakai non tes itu ya? Boleh. Gitu. Sepenuhnya diserahkan kepada guru ya, bisa lewat asesmen tes atau non tes. Nah, kalau yang berupa tes ya kita harapkan sesuai dengan SOP ya, standar operasional prosedur asesmen madrasah, kita harapkan minimal teman-teman 3 ya. 3 bentuk. 3 bentuk, mulai dari pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan ya, benar salah, uraian, jawab singkat dan sebagainya, minimal 3 lah ya. Itu sambil melatih anak-anak, sambil juga melatih guru ya, membuat instrumen atau soal pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks mungkin beda. Soal menjodohkan mungkin berbeda ya. Jadi pembiasaan ya. Insya Allah dengan adanya pembiasaan maka nanti akan semakin baik pengembangan tingkat literasi anak-anak di madrasah. Dan juga boleh memilih, misalkan guru itu apakah hanya
apa tuh asesmen tes atau boleh non tes atau gabungan. Tes saja boleh, non tes saja boleh, atau gabungan keduanya boleh. Penskorannya Pak untuk asesmennya bagaimana itu nanti? Ya, kalau misalkan tes apa itu pilihan ganda, skornya kalau benar skornya 1 misalkan, kalau salah 0 misalkan ya. Tapi kalau praktek tentu beda skorannya ya. Contoh kalau misalkan di bidang saya dulu seni rupa, tentu penskornya beda ya. Bukan benar salah, tetapi kualitas karya, originalitas, ya ide gagasannya, ya semacam rubrik, ada rubrik penilaian gitu ya, gitu, sehingga nanti akan ketemu berapa, ya kira-kira seperti itu. Jadi diserahkan penuh kepada masing-masing guru mana yang paling cocok, disesuaikan dengan kompetensi apa yang diharapkan dikuasai peserta didik, kira-kira begitu. Iya, jadi kalau satu mapel gitu mengambil 2 bentuk asesmen, yang tes sama non tes gitu kan, berarti nanti penilaiannya memprosentase itu dari guru sendiri ya Pak? Diserahkan kepada guru masing-masing, nggak ada ketentuan harus sekian persen yang tes, bobotnya sekian persen yang non tes, enggak, diserahkan masing-masing guru, karena itu wewenang guru. Untuk ini Pak, kisi-kisi ya. Kisi-kisi ujian madrasah. Kalau dulu kan kita itu pada saat mau ujian di tahun kemarin kan selalu menyusun kisi-kisi soal. Nah, tahun ini ada apa enggak Pak seperti itu? Karena kalau kita melihat kan bentuk asesmennya sudah berbeda. Ya tetap. Jadi rangkaian orang membuat instrumen asesmen atau penilaian itu kan mulai dari menyusun kisi-kisinya, kira-kira mulai KD apa yang mau diujikan, ya materi esensinya apa, indikator pencapaian apa, itu dibuat dalam kisi-kisi, ya kan? Nah, kemudian setelah kisi-kisi orang membuat instrumen, ya kita harapkan ketika membuat instrumen, ya sekarang ini teman-teman membiasakan ada namanya stimulus lah, dari stimulus dulu. Kenapa perlu dibiasakan? Dari hasil AKMI ya selama 2 tahun 2021 tahun 2022 itu ada kesulitan peserta didik memahami literasi membaca. Kalau AKMI namanya literasi ya, literasi membaca, terutama membaca stimulus yang agak panjang. Anak-anak ada kesulitan di situ. Nah ini juga perlu dilatihkan. Belum terbiasa Pak. Iya, perlu dilatihkan ada stimulusnya, kemudian ada soalnya. Ya, satu stimulus boleh digunakan untuk satu soal atau lebih. Itu ya. Misalkan di bahasa Indonesia stimulusnya berupa sebuah wacana, ya. Itu satu stimulus bisa dijadikan untuk bahan 2-3 soal, boleh saja ya. Gini Pak, kalau bentuk ujian, bentuk asesmen maksud saya, itu kan memang otonomi dari madrasah tertentu. Cuman kan kita acuannya KD-nya itu kan sudah dari pusat, Pak. Jadi untuk kisi-kisi ini yang membuat ke depan ini dari madrasah sendiri, guru-guru itu, atau mungkin sudah ada acuan dari pusat? Iya, kalau untuk mata pelajaran umum selain pendidikan agama Islam dan bahasa Arab disusun oleh guru, otonomi guru ya. Tentu merujuk kepada kurikulum 2013 ya yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek ya. Sedangkan untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan bahasa Arab, kisi-kisi asesmen madrasahnya itu dibuat, disusun oleh Kementerian Agama Pusat. Nah, setelah ada kisi-kisi asesmen, kemudian guru menyusun kisi-kisi soal. Apa bedanya kisi-kisi asesmen dengan kisi-kisi soal? Bedanya apa, Pak? Ya. Nah, kalau kisi-kisi asesmen madrasah itu sifatnya hanya global. Belum mendetail sampai nanti soalnya bentuknya apa. Ya. Kalau kisi-kisi soal pastilah mulai dari KD-nya, materinya, indikator sampai dengan bentuk soalnya apa. Itu ya, sampai jawabannya apa. Itu di kisi-kisi
soalnya. Sehingga walaupun ada kisi-kisi asesmen madrasah, mata pelajaran PAI dan bahasa Arab, guru harus menurunkan menjadi kisi-kisi soal. Karena seperti itu. Kalau kisi-kisi soal kan misalkan guru membuat soal 25, maka kisi-kisinya ya harus 25 dong. Kan begitu. Kalau soalnya 40, maka kisi-kisinya sampai persis 10, sampai 40. Kalau soalnya 50, ya kisi-kisinya sampai 50. Sedangkan kalau kisi-kisi asesmen yang dibuat oleh pusat itu ya, bukan kisi-kisi soal kan? Nah, satu KD, satu kisi-kisi ya. Misalkan di sana kisi-kisinya hanya berupa 10 KD ya. 10 KD enggak masalah. Nanti guru bisa membreakdown menjadi kisi-kisi soal, bisa menjadi 30, bisa menjadi 40 bisa atau menjadi 50 itu sesuai dengan kebutuhan. Kan gitu ya. Ini untuk Manduta Lovers nampaknya sudah sangat gamblang gitu ya, sudah sangat cerah mendapatkan informasi dari Pak Kasubdit ini. Untuk sosialisasi ini apa ada formula yang mau ditetapkan dari Kasubdit Kuref ini? Bagaimana bentuk sosialisasinya, kemudian mungkin media-media apa yang digunakan, dan mungkin yang terakhir itu ini Pak, bentuk sosialisasi yang dipastikan seluruh warga madrasah itu bisa tahu gitu, sehingga tidak akan ketinggalan informasi ini dan segera menyiapkan. Oke. Sekarang kan sudah zamannya digital ya. Zaman digital kita optimalkan ya. Madrasah seluruh Indonesia ya, saya yakin sudah pada melek digital. Ya, udah cinta kepada dunia digital. Oleh karena itu kita optimalkan untuk sosialisasi. Kami dari Kementerian Agama Pusat ya, Direktorat KSK Madrasah Dirjen Pendis Kemenag Pusat akan menyelenggarakan sosialisasi secara daring baik melalui Zoom maupun streaming YouTube seperti saat sosialisasi IKM beberapa waktu yang lalu ya. Kalau IKM waktu yang lalu kurang lebih pesertanya di atas 600.000 peserta. Luar biasa itu, bisa mendongkrak peserta, ya. YouTube-nya KSKK. Dan kami juga berharap dan juga punya keyakinan bahwa warga madrasah akan sangat senang ya, dan sangat perlu sekali terhadap kebijakan baru terkait dengan asesmen madrasah. Oleh karena itu kami segera menyelenggarakan sosialisasi secara daring yang diikuti oleh Kursis atau PTP di Kanwil, Kasih Penmat Kabupaten Kota, para pengawas madrasah, kepala madrasah, pengurus KKM baik MI, MTSMA ya, kemudian tenaga kependidikan, operator madrasah, karena nanti kegiatan asesmen madrasah itu madrasah harus mendaftar melalui aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah. Kenapa ini penting ya? Jadi madrasah-madrasah di seluruh Indonesia yang boleh menyelenggarakan asesmen madrasah tahun ini adalah madrasah yang sudah memiliki izin operasional. Nah, artinya madrasah itu sudah diakui keberadaan oleh kementerian dengan tanda bukti udah punya izin operasional, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, sudah memiliki nomor statistik madrasah NSM yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama, dan tidak kalah pentingnya harus sudah memiliki siswa kelas akhir. Nah, itu ya. Nah, itu yang mau walaupun sudah punya ijob, punya NSM, tetapi siswanya belum punya siswa kelas akhir, baru 1 tahun, baru 2 tahun, ya belum. Namanya semester dong, Pak. Iya, punya hak untuk menyelenggarakan ujian akhir. Ya itu. Nah, semuanya basisnya dari data EMIS, gitu ya. Data EMIS kemudian disinkronkan dengan data Pangkalan Data Ujian Madrasah. Kenapa? Ini penting sekali agar diketahui jumlah peserta didik kelas akhir, baik jenjang MI, MTSMA ditambah dengan Rodutul Atfal ya. Kalau RA walaupun nggak ada asesmen akhir ya, ya. Saya deg-degan Pak. MI, MTSMA gitu ya. Kelas akhirnya berapa sehingga yang ikut asesmen atau ujian ya atau penilaian akhir berapa jumlahnya setiap satuan pendidikan, setiap madrasah
Ya, dan nanti kita lihat yang lulus berapa. Nah, kalau siswanya ada kelas akhirnya 350, yang lulus gak mungkin lah melebihi 350. Ini dari mana ini asalnya kan begitu ya. Benar. Nah, data ini juga penting dalam rangka distribusi ijazah. Ya. Sekarang ini di aplikasi Pangkalan Data Ujian Madrasah, ya, satuan pendidikan atau kita sebagai guru madrasah bisa melihat apa itu ijazah anak itu, nomor ini pemiliknya siapa. Nah, ada barcode-nya itu. Ya, di aplikasi itu pakai HP aja, tinggal ditempelkan di situ, barcode-nya langsung kelihatan. Ya, ijazah itu miliknya siapa, tanggal lahir berapa, orang tuanya siapa, sampai dengan nilainya berapa. Nah, ada NIK-nya ada, sehingga ini sangat memudahkan untuk basis data terkait dengan lulusan madrasah dan juga ijazah. Nanti semakin enak lah, kita nanti juga bisa berkolaborasi dengan instansi lain terkait itu yang membutuhkan itu. Terima kasih Pak, rasanya mantap sekali. Ini sudah perencanaan, konsep semuanya sudah tidak bisa diragukan lagi, dan kami Manduta Lover dan seluruh guru madrasah di Indonesia ini tentunya akan menantikan kapan itu sosialisasi akan segera dimulai. Ya, jangan lupa teman-teman madrasah di seluruh Indonesia, para pengawas, kepala madrasah, guru-guru mengikuti apa itu sosialisasi dan juga BIMTEK secara daring mulai hari Senin sampai dengan hari Kamis ya, lusa. Di samping sosialisasi SOP asesmen madrasah juga BIMTEK bagaimana menyusun instrumen asesmen madrasah, sesuatu yang baru yang sangat menarik, dan kami sudah menyiapkan beberapa narasumber ya, pakar di bidangnya. Jadi jangan lupa ngikutin untuk suksesnya madrasah di Indonesia, mewujudkan madrasah mandiri dan berprestasi. Oke. Salam literasi. Salam literasi, presisinya mana Pak? Presisi. Terima kasih. Jadi dengan demikian sekali lagi untuk yang kesekian kalinya kami sampaikan terima kasih Bapak. Rupanya kami insya Allah sudah sangat cerah, dan kami tinggal mengumpulkan energi kita untuk bisa menangkap apa yang akan disampaikan utamanya pada program yang terdekat untuk sosialisasi ini, dan tentunya berkelanjutan akan terus kami simak agar semua kegiatan bisa berjalan lancar, dan tentunya hasilnya pun akan mendapatkan hasil yang terbaik untuk kemaslahatan putra-putri kita, generasi muda yang lulus dari madrasah ini. Terima kasih Bapak, ini kita cukupi dulu untuk pertemuan kali ini, dan tentunya kami akan merindukan situasi seperti ini ya Bapak. Akan kami undang insya Allah dalam lain kesempatan. Terima kasih dan mohon maaf Pak dan Manduta Lovers, kiranya cukup sekian dan akan kita lanjutkan pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.